Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kim Jae-hyun menatap keluar jendela mobil mewahnya. Kota Seoul yang sibuk dan penuh dengan gemerlap lampu neon tampak begitu kecil dari atas. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Jae-hyun sudah memiliki segalanya yang bisa diinginkan banyak orang. Rumah megah di distrik Gangnam, mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi, serta perusahaan besar yang dikelola oleh keluarganya. Ia adalah pewaris tunggal dari sebuah kerajaan bisnis yang menguasai berbagai sektor, dari properti hingga teknologi. Tak ada yang bisa menghalangi jalannya untuk menjadi lebih kaya. Namun, meskipun dunia di sekelilingnya penuh dengan kemewahan, Jae-hyun merasa kosong. Seperti banyak orang kaya lainnya, ia mulai mempertanyakan arti dari kehidupan yang dijalaninya. Setiap pagi ia terbangun dengan panggilan rapat dan daftar tugas yang tak ada habisnya. Setiap malam ia kembali ke rumah kosong tanpa pasangan yang bisa diajak berbicara, tanpa seseorang yang bisa membuatnya merasa utuh. Jae-hyun seringkali terjebak dalam lingkaran pertemuan bisnis, acara sosial, dan interaksi yang didorong oleh kepentingan. Wanita-wanita yang datang kepadanya hampir selalu tertarik pada status sosial dan kekayaannya. Ia merasa bahwa hubungan yang ia jalani hanyalah permainan belaka, sebuah usaha untuk menambah nilai di mata orang lain. Tetapi dalam hati kecilnya, ia mendambakan hubungan yang tulus, yang tidak hanya didasarkan pada materi. Suatu hari, setelah menghadiri sebuah acara gala mewah, Jae-hyun duduk sendirian di ruang kerjanya. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia akan terus hidup dalam kebahagiaan semu ini? Apakah harta yang dimilikinya akan membawanya pada kebahagiaan yang sejati? Sekonyong-konyong, sebuah email masuk ke inboxnya. Itu adalah undangan dari sebuah lembaga perjalanan yang menawarkan tur eksklusif ke Indonesia. Di dalamnya tercantum berbagai destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda, alam yang masih asri, budaya yang kaya, serta kisah-kisah hidup yang sederhana namun mendalam. Salah satu tempat yang menarik perhatian Jae-hyun adalah Gunung Bromo, sebuah kawasan yang terkenal dengan keindahan alam dan daya tarik budayanya. Ia pun memutuskan untuk merencanakan perjalanan tersebut. Beberapa minggu kemudian, Jae-hyun tiba di Indonesia. Dia memilih untuk tidak membawa asistennya, ingin merasakan petualangan pribadi dan menghindari dunia bisnis yang sudah terlalu dikenalinya. Pesawat mendarat di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dan Jae-hyun langsung melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo, salah satu destinasi yang paling terkenal di Jawa Timur. Sambil menikmati pemandangan jalanan yang berubah dari perkotaan menuju pegunungan, Jae-hyun merasa lega. Tak ada lagi rapat yang menumpuk, tak ada lagi tamu VIP yang harus dilayani. Hanya alam, hutan, dan udara segar yang membebaskannya dari beban. Ia mendekati kaki Gunung Bromo dengan penuh rasa ingin tahu, menginginkan sebuah pengalaman yang benar-benar berbeda dari kehidupan sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang Jae-hyun rasakan ketika tiba di desa sekitar Gunung Bromo. Kehidupan masyarakat di sana sangat sederhana. Mereka hidup dalam keterbatasan, namun tampak bahagia dengan apa yang mereka miliki. Di desa ini, kebanyakan wanita adalah janda yang kehilangan suami karena kecelakaan atau sebab lainnya. Mereka menjalani hidup dengan penuh keteguhan, bekerja keras untuk menghidupi diri dan keluarga. Dalam perjalanan mendaki ke puncak Bromo, Jae-hyun melihat sekelompok wanita yang sedang memikul kayu bakar. Salah satunya menarik perhatian Jae-hyun. Wanita itu berjalan dengan langkah yang mantap, meski beban kayu yang dipikul tampak cukup berat. Matanya tajam, dan wajahnya menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Jae-hyun merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat wajahnya. Wanita itu terlihat berbeda dengan wanita-wanita yang pernah ditemui Jae-hyun. Di dunia yang penuh dengan kecantikan buatan dan penampilan glamor, dia adalah seseorang yang justru menonjol karena kesederhanaannya.
Tidak ada kesan manja atau angkuh pada dirinya. Siti, demikian wanita itu bernama, adalah seorang janda muda yang sudah kehilangan suami beberapa tahun lalu. Sejak itu, ia tinggal sendirian di desa kecil itu, bekerja keras untuk bertahan hidup. Setelah beberapa hari berada di sekitar Gunung Bromo, Jaehyun merasa tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan masyarakat di sana. Ia mulai mendekati beberapa wanita yang sedang bekerja di ladang atau di hutan, berharap bisa mendapatkan wawasan lebih banyak. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya merasa terhubung, selain Siti. Pada suatu pagi yang cerah, Jaehyun memutuskan untuk mendaki gunung sendirian. Ia ingin merasakan lebih dalam keindahan alam dan kedamaian yang ditawarkan oleh Gunung Bromo. Namun, saat perjalanan menuju puncak, Jaehyun tersesat. Ia tidak menyadari bahwa ia telah meninggalkan jejak yang salah, dan semakin lama semakin jauh dari jalur utama. Keputusasaannya semakin meningkat. Gunung Bromo, meskipun indah, juga bisa sangat membingungkan bagi seseorang yang tidak mengetahui medan dengan baik. Dalam keputusasaannya, Jaehyun teringat pada Siti yang pernah ia temui sebelumnya. Mungkin dia bisa membantunya keluar dari hutan ini. Jaehyun kembali turun dan mencari jejak wanita yang ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, ia melihat Siti sedang berjalan dengan tenang, memikul kayu bakar di bahunya. Ia menghampiri dengan hati-hati, tidak ingin mengganggu ketenangannya. "Maaf," kata Jaehyun. "Apakah Anda bisa membantu saya? Saya tersesat." Siti menoleh dan menatapnya sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Ikuti saya," katanya dengan suara tenang, tanpa banyak bicara. Perjalanan yang panjang dan melelahkan pun dimulai. Siti berjalan di depan, dengan langkah yang pasti, sementara Jaehyun mengikuti di belakang. Ia merasa aneh, karena meskipun Siti tidak berkata banyak, ia merasakan ketenangan yang langka. Tidak seperti wanita-wanita yang selama ini ia kenal, yang selalu berusaha berbicara lebih banyak atau menunjukkan ketertarikan. Siti hanya menunjukkan tindakan tanpa banyak kata. Jaehyun mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, pertemuan ini adalah sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Namun, ia juga merasa bahwa ada semacam koneksi yang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan di Gunung Bromo. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah desa kecil di kaki gunung. Siti berhenti sejenak dan menunjuk jalan utama yang mengarah ke desa. "Ini jalan keluar," kata Siti. Jaehyun mengangguk, merasa lega. "Terima kasih banyak," katanya dengan tulus. Siti hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Jaehyun menatap punggungnya, merasa ada perasaan yang berbeda kali ini. Ia tidak hanya merasa bersyukur atas bantuan Siti, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang terbangun dalam hatinya. Tanpa sadar, ia merasa ingin mengenal lebih jauh tentang wanita ini, tentang kehidupannya yang penuh kesederhanaan dan kekuatan yang luar biasa. Jaehyun tidak bisa menghilangkan bayangan Siti dari pikirannya. Setiap kali ia mencoba untuk melanjutkan hari-harinya di desa kecil itu, wajah Siti yang tenang dan kuat selalu muncul dalam pikirannya. Tidak seperti wanita-wanita lain yang selama ini dikelilinginya, Siti tidak peduli dengan kemewahan atau status sosial. Ia adalah wanita yang benar-benar hidup dalam kesederhanaan, dengan ketekunan yang tak terbantahkan. Sejak pertemuan mereka di hutan, Jaehyun mulai sering berkunjung ke desa kecil di kaki Gunung Bromo. Ia tidak mencari petunjuk atau informasi lebih lanjut, namun hanya ingin bertemu dengan Siti. Setiap kali ia datang, ia merasa seperti ada yang menariknya kembali ke desa itu, meskipun ia tahu tidak banyak yang bisa ia peroleh selain berkenalan lebih jauh dengan Siti. Siti, yang pertama kali membantu Jaehyun dengan caranya yang tenang dan sederhana, tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Ia masih tetap dengan hidupnya yang sama, bekerja keras untuk mencari kayu bakar di gunung, mengurus kehidupannya yang sederhana, dan tidak membiarkan siapapun mengganggu rutinitasnya. Walaupun ia tahu bahwa Jaehyun datang dari dunia yang sangat berbeda, ia tidak merasa terkesan dengan kekayaannya. Siti telah cukup berpengalaman dalam hidup, dan ia tidak ingin terjebak dalam permainan cinta yang hanya akan membawa kekecewaan. Namun, ada satu hal yang Siti tidak bisa hindari,
keinginan Jae-hyun untuk mengenalnya lebih jauh. Setiap kali mereka bertemu, Jae-hyun selalu mencoba untuk berbicara lebih banyak. Ia tertarik pada kehidupan sederhana Siti dan tidak berhenti bertanya tentang pekerjaannya sebagai pencari kayu. Siti dengan sabar menjelaskan bagaimana ia harus berjalan jauh ke hutan untuk mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar desa. Uangnya tidak banyak, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. "Saya merasa hidup lebih sederhana di sini," kata Siti suatu hari, saat mereka duduk di dekat api unggun setelah pulang dari hutan. "Saya tidak pernah merasa kekurangan, meskipun saya tidak memiliki banyak hal. Apa yang saya punya, saya gunakan dengan bijak." Jae-hyun mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dikelilingi oleh kemewahan, Siti berbicara dengan cara yang membuatnya merasa seperti baru pertama kali merasakan arti sebenarnya dari kehidupan. Kata-katanya bukan hanya sekedar ucapan, mereka berasal dari pengalaman hidup yang penuh perjuangan, dan itu membuat Jae-hyun semakin tertarik. Seiring waktu, Jae-hyun tidak hanya menghabiskan waktunya untuk mengenal Siti, tetapi juga mulai ikut membantu pekerjaan-pekerjaan kecil di desa itu. Ia mulai ikut memotong kayu bersama para lelaki di desa, meskipun terkadang ia merasa canggung dan tak terampil. Namun, setiap kali ia melihat Siti mengerjakan tugasnya dengan penuh ketekunan, ia merasa lebih terinspirasi untuk tidak menyerah. Namun, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikiran Siti. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terlalu terikat pada Jae-hyun. Ia tahu bahwa pria itu kaya, dan meskipun ia menghargai kebaikan dan ketulusannya, Siti merasa bahwa suatu hubungan dengan seseorang dari dunia seperti itu akan menjadi masalah. Ia tidak ingin dipandang sebagai wanita yang hanya mengincar kekayaan. Siti hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa ada gangguan atau harapan yang tinggi. Pada suatu sore, saat Jae-hyun mengundang Siti untuk berbicara di tepi sungai, Siti merasa gelisah. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa nyaman dengan Jae-hyun. Tapi, entah mengapa, ada rasa takut dalam dirinya yang tak bisa ia hilangkan. Ketika Jae-hyun mulai mengungkapkan perasaan yang lebih dalam terhadapnya, Siti menanggapi dengan hati-hati. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Jae-hyun," kata Siti, suara lembutnya menggema di udara sore yang dingin. "Saya bukanlah wanita seperti yang biasanya Anda kenal. Hidup saya sangat sederhana, dan saya tidak ingin membuat Anda kecewa. Saya sudah cukup kehilangan dalam hidup saya, dan saya takut jika saya memberi ruang lebih banyak kepada orang lain, saya akan kehilangan diri saya lagi." Jae-hyun terdiam sejenak, merasa perasaan yang baru saja ia ungkapkan seolah ditolak begitu saja. Namun, ia tidak merasa marah. Sebaliknya, ia merasa semakin terhubung dengan Siti. Dia tahu bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, terutama dengan wanita sekuat dan sepenuhnya mandiri seperti Siti. "Cinta tidak selalu tentang memiliki semuanya," jawab Jae-hyun dengan lembut. "Saya tidak meminta Anda untuk meninggalkan hidup Anda yang sudah sangat baik. Tetapi saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda, jika Anda bersedia." Siti menatap Jae-hyun dengan ragu. Ia tahu Jae-hyun berbicara dengan tulus, tetapi rasa takutnya masih ada. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hubungan mereka akan berjalan lancar. Terlebih lagi, Siti tahu bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Jae-hyun. Apa yang ia miliki hanyalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan dan kerja keras, sesuatu yang mungkin tidak bisa dipahami oleh pria kaya seperti Jae-hyun. Namun, setelah beberapa saat, Siti hanya mengangguk pelan. "Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa," katanya. "Tapi saya akan mencoba untuk lebih mengenal Anda." Dan dengan itu, hubungan mereka mulai tumbuh perlahan. Setiap kali mereka bertemu, Jae-hyun merasa semakin tertarik pada Siti, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kekuatan yang ia miliki dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Di sisi lain, Siti mulai melihat Jae-hyun sebagai lebih dari sekadar seorang pria kaya. Ia melihat ketulusan dalam sikapnya, meskipun ia masih ragu-ragu untuk sepenuhnya membuka hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Jae-hyun semakin sering mengunjungi Siti. Ia terus belajar lebih banyak tentang kehidupan di desa itu, mencoba merasakan apa yang selama ini Siti rasakan.
Tidak hanya tentang kehidupan yang sulit, tetapi juga tentang keindahan dalam setiap kesederhanaan. Jaehyun mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia belajar cara membuat kerajinan kayu, meskipun hasilnya tidak begitu baik pada awalnya. Tapi, setiap kali ia gagal, Siti memberikan dukungan dengan senyum hangat, yang semakin membuat Jaehyun merasa terhubung dengannya. Siti, meskipun hati kecilnya masih penuh keraguan, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tulus dalam diri Jaehyun. Ia melihat bagaimana Jaehyun tidak hanya tertarik pada dirinya, tetapi juga pada kehidupannya yang sederhana. Ia melihat bahwa meskipun pria itu kaya, ia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ia merasa bahwa Jaehyun adalah seseorang yang ingin membangun sesuatu yang lebih bermakna, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Namun, meskipun perasaan mulai berkembang, Siti masih merasa cemas. Ia tahu bahwa suatu hubungan dengan Jaehyun tidak akan mudah. Dunia mereka terlalu berbeda, dan ada banyak hal yang bisa menghalangi mereka. Tetapi, meskipun semua keraguan itu ada, Siti merasakan bahwa ada kekuatan dalam dirinya yang tumbuh. Kekuatan untuk memberikan kesempatan kepada Jaehyun, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jaehyun tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Tetapi, ia siap untuk berusaha keras. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tidak hanya tentang kekayaan, tetapi tentang saling memahami, memberi, dan berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik. Ia berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kepada Siti bahwa ia benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Jaehyun dan Siti semakin mendalam. Setiap pertemuan mereka bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan. Jaehyun semakin menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak memberi makna yang nyata bagi hidupnya. Hanya dengan melihat kehidupan Siti yang sederhana namun penuh ketulusan, Jaehyun merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya yang kini mulai ditemukan. Siti juga merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai membuka hatinya kepada Jaehyun, meskipun masih ada kekhawatiran yang mengendap. Ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut akan kekecewaan yang mungkin datang. Tetapi, ada sesuatu dalam sikap Jaehyun yang membuatnya merasa nyaman. Ia merasa bahwa Jaehyun adalah pria yang berbeda. Seorang pria yang, meskipun kaya raya, tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Keikhlasan dalam diri Jaehyun memancarkan kepercayaan dan rasa hormat yang jarang ditemui oleh Siti. Pada suatu sore yang cerah, setelah menghabiskan waktu bersama di ladang, Jaehyun membawa Siti ke sebuah tempat yang sepi, di bawah pohon besar yang rindang. Di sana, mereka duduk berdua, berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang masa lalu, dan tentang harapan yang mereka miliki untuk masa depan. Disinilah Jaehyun mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. "Siti," kata Jaehyun dengan lembut, "saya tahu hidup kita sangat berbeda. Tetapi saya merasa hidup saya lebih lengkap saat saya bersama Anda. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda. Saya ingin membangun masa depan bersama Anda, bukan karena saya kaya, tetapi karena saya mencintai Anda." Siti terdiam sejenak. Kata-kata Jaehyun menggetarkan hatinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Namun, keraguan yang sudah lama ada kembali muncul. Saya bukan wanita yang bisa memberikan Anda dunia seperti yang Anda harapkan," kata Siti dengan suara pelan. "Saya tidak punya apa-apa selain kehidupan sederhana ini. Saya takut, Jaehyun. Saya takut jika kita berbeda terlalu jauh. Saya akan melukai Anda. Saya sudah pernah merasakan kehilangan, dan saya tidak ingin kembali ke dalam kekecewaan itu." Jaehyun tersenyum lembut, menatap Siti dengan penuh kasih. "Saya tidak menginginkan dunia Anda, Siti. Saya hanya menginginkan Anda, kehidupan Anda yang sederhana, kekuatan Anda yang luar biasa, dan hati Anda yang penuh cinta. Saya ingin berjuang bersama Anda, membangun masa depan bersama Anda." Siti merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Jaehyun sungguh tulus, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau kekayaan, tetapi tentang hati yang saling memahami dan saling mendukung.
Setelah beberapa saat, Siti mengangguk perlahan. Baiklah, saya akan memberi kesempatan. Tapi saya juga ingin kita berjalan bersama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya kita, berdampingan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Jaehyun tidak hanya menjadi kekasih, tetapi juga sahabat dan mitra hidup bagi Siti. Ia belajar banyak dari kehidupan Siti yang penuh dengan perjuangan dan keteguhan hati. Setiap hari bersama Siti mengajarkan Jaehyun arti kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, Jaehyun tidak ingin berhenti hanya pada perasaan. Ia ingin memberikan sesuatu yang nyata untuk Siti, sesuatu yang bisa menjadi simbol dari komitmennya dan cintanya yang tulus. Ia memutuskan untuk membangun sebuah rumah untuk Siti. Bukan rumah megah atau mewah seperti yang biasanya ia bangun, tetapi sebuah rumah kayu sederhana yang dipenuhi dengan cinta dan ketulusan. Dengan bantuan para penduduk desa, Jaehyun mulai membangun rumah itu. Siti awalnya merasa terkejut, bahkan sedikit cemas. Apa yang Anda lakukan, Jaehyun? Mengapa Anda repot-repot membangun rumah ini? Jaehyun tersenyum saat melihat kebingungan di wajah Siti. Ini bukan hanya untuk Anda, Siti. Ini untuk kita. Saya ingin rumah ini menjadi simbol dari perjalanan kita bersama. Sebuah rumah yang dibangun dengan tangan, dengan cinta, dan dengan segala usaha yang kita lakukan bersama. Proses pembangunan rumah itu mengajarkan keduanya banyak hal. Siti yang sudah terbiasa bekerja keras dengan tangannya sendiri, merasa terharu melihat bagaimana Jaehyun yang kaya ini rela belajar dari nol, memotong kayu, memasang atap, dan bekerja keras seperti para penduduk desa lainnya. Ia tidak hanya melihat Jaehyun sebagai seorang pria kaya, tetapi juga sebagai seseorang yang bersedia berjuang bersama untuk masa depan mereka. Selama beberapa minggu, rumah itu mulai terbentuk. Setiap sudutnya dipenuhi dengan detail yang menunjukkan perhatian dan ketulusan. Jaehyun belajar banyak tentang kerajinan kayu dari Siti, dan bersama-sama mereka merancang rumah yang nyaman dan penuh cinta. Mereka tidak hanya membangun sebuah tempat tinggal, tetapi juga sebuah simbol dari komitmen mereka untuk saling mendukung, mencintai, dan membangun hidup bersama. Pada hari yang telah ditentukan, rumah itu akhirnya selesai. Di tengah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Bromo, rumah kayu itu berdiri dengan anggun, sederhana namun penuh makna. Jaehyun mengundang Siti untuk melihat hasil kerja keras mereka. Ketika Siti melihat rumah itu, matanya berkaca-kaca. Ini luar biasa, kata Siti dengan suara gemetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jaehyun memegang tangannya dengan lembut. Saya tidak menginginkan yang mewah, Siti. Saya hanya ingin kita bersama, membangun kehidupan yang sederhana, penuh cinta dan kebahagiaan. Siti tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan rasa haru. Terima kasih, Jaehyun. Anda mengajarkan saya bahwa cinta bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang saling memberi dan saling mendukung. Hari pernikahan mereka tiba. Itu bukanlah sebuah pernikahan yang mewah dengan gaun pengantin berkilau atau pesta yang meriah. Sebaliknya, pernikahan mereka sederhana, namun penuh dengan makna. Di tengah keindahan alam Gunung Bromo yang mempesona, mereka mengucapkan janji setia. Siti mengenakan gaun sederhana yang terbuat dari kain tradisional, sementara Jaehyun mengenakan pakaian adat Jawa. Mereka berdiri di hadapan keluarga, teman-teman, dan penduduk desa yang telah menyaksikan perjalanan mereka bersama. Suasana penuh haru, dipenuhi dengan senyuman, tawa, dan mata yang berkaca-kaca. Di sini, di bawah langit yang luas dan di tengah keindahan alam ini, saya berjanji untuk mencintaimu dengan sepenuh hati, untuk saling mendukung, dan untuk menjalani hidup bersama, apapun yang terjadi, kata Jaehyun, dengan suara yang penuh emosi. Siti, dengan mata penuh cinta, menjawab, saya berjanji untuk tetap bersama Anda, melalui setiap tantangan dan kebahagiaan yang datang. Kita akan membangun kehidupan ini bersama, dengan hati yang tulus. Setelah mengucapkan janji mereka saling bertukar cincin yang sederhana, tetapi memiliki arti yang dalam. Ketika upacara selesai,
Mereka berdua berjalan bersama menuju rumah kayu yang telah mereka bangun dengan cinta. Di sana, mereka memulai hidup baru, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada cinta dan komitmen yang mereka miliki satu sama lain. Di kaki Gunung Bromo, mereka membangun masa depan yang penuh cinta dan kedamaian, jauh dari dunia yang penuh dengan kemewahan dan kepalsuan. Cinta mereka tumbuh di tengah kesederhanaan, dan mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati ada dalam setiap momen yang mereka jalani bersama, dalam setiap tawa, dalam setiap dukungan, dan dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.